Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan. Dan di awal pekan ini dengan semangat yang baru kita belajar firman Tuhan. Ingat, apa yang kita pelajari dari firman itu tidak pernah sia-sia. Karena itu di awal pekan ini dengan semangat yang baru ini, saya mengajak saudara untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Di awal pekan ini kami terus merindukan firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dalam pemberitaan firman-Mu, agar kami tidak hanya mendengar dan mengisi pengetahuan kami akan firman-Mu, tetapi Roh Kudus memampukan setiap kami untuk mendalami dan menghidupi firman setiap hari. Roh Kudus bekerjalah, kami siap merenungkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama di awal pekan ini terdapat dalam Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-14. Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya kira peristiwa ini bukanlah peristiwa yang asing lagi bagi kita. Karena peristiwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang mengagumkan. Namun di antara para murid, justru peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa yang membuat mereka meragukan apakah Kristus itu sudah bangkit. Termasuk di dalamnya salah satu murid Tuhan Yesus adalah Thomas, yang tidak percaya sekalipun Kristus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam bagian ini kita merenungkan tentang Yesus mencela. Kata mencela di sini itu artinya Yesus mengecam atau Yesus mengkritik akan kehidupan mereka yang tidak percaya. Saudara, peristiwa sebelumnya di mana Kristus sebelum mati, Yesus sudah memberitahukan bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi saudara perhatikan respon murid-murid setelah peristiwa kebangkitan sebelum Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus mencela mereka, Yesus mengecam mereka, Yesus mengkritik mereka. Ada sebuah penegasan di sana bahwa sesungguhnya perjalanan murid-murid mengikut Yesus ternyata tidak membuat mereka memahami akan setiap pengajaran-pengajaran, akan setiap perkataan-perkataan Yesus. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara karena euforia ketika mereka dipilih, betapa bangganya mereka, betapa bersyukurnya mereka, mereka dipilih dari antara orang banyak. Tapi ingat baik-baik, dari peristiwa ini menyadarkan para murid, tetapi juga menyadarkan setiap kita. Yesus harus mencela kepercayaan seseorang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak secara langsung Yesus mengecam atau mengkritik kepercayaan kita. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, apakah itu duka cita, apakah itu penderitaan, apakah itu masalah yang terjadi di dalam hidup kita, baik secara personal, dalam keluarga, di dalam dunia pelayanan, dunia usaha. Ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita. Dan mungkin saja Tuhan sedang mencela, Tuhan sedang mengecam, Tuhan sedang mengkritik kepercayaan kita. Sejauh mana pemahaman kita tentang peristiwa kebangkitan Kristus? Beberapa minggu ke depan lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung di mana Kristus mati dan Kristus akan bangkit pada hari ketiga.
Ini peristiwa yang kita lakukan setiap tahun. Tetapi saya berharap tidak menjadi sebuah acara agamawi atau ritual agamawi yang kita lakukan tiap tahun. Tetapi kita menjadikan itu sebagai sebuah momen perenungan pribadi dengan Tuhan. Supaya kita semakin mengevaluasi kepercayaan kita kepada Tuhan setiap hari. Saudara, hati-hati di hari-hari ini. Orang semakin berpikir logika. Masuk akal apa tidak. Sehingga kadang kepercayaan kita kepada Tuhan itu mulai kurang, mulai minus, saudara. Oleh karena itu di hari-hari ini, ya, dengan banyaknya tantangan di akhir zaman ini, mari saudara dan saya memperhatikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kepercayaan kita dicela oleh Tuhan. Kita lebih berpikir rasio daripada kita berserah penuh kepada Tuhan dalam sebuah keyakinan bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara perhatikan di sana dicela oleh Yesus adalah kedegilan hati mereka. Degil itu sama dengan bebal, saudara. Sudah diberitahukan, sudah disampaikan, sudah dinasihati, sudah ditegur, tetapi hatinya masih keras, tidak mau berserah kepada Tuhan. Berarti saudara ada ego di dalam diri, membuat tidak mengalami kasih karunia Tuhan, tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ternyata para murid itu, mereka masih punya ego di dalam diri mereka, sehingga membuat mereka tidak mengalami, tidak menikmati, tidak merayakan kebangkitan Kristus itu. Di awal pekan ini, saya tidak tahu tantangan seperti apa yang kita akan alami. Tetapi mari saudara dan saya memperhatikan kedalaman hati kita. Jangan sampai kita kurang percaya atau tidak percaya. Dan jangan sampai kita dicap di hadapan Tuhan menjadi orang bebal yang tidak lagi menerima nasihat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan. Kami diizinkan untuk menjalani si pekan ini. Tuhan tolong kami, beri kami kesehatan, kekuatan, dan kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja menaungi setiap kami, supaya kami terus berjalan melangkah dengan keyakinan yang sungguh bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan di awal pekan ini. Tetap optimis, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Shalom.